Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang mualaf kena azab di Ka'bah. Tubuhnya penuh paku. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Haris duduk di meja kerjanya yang megah. Ruangan kantornya luas, dengan jendela besar yang menghadap ke kota. Di luar sana, gedung-gedung pencakar langit berdiri tegak, seakan menjadi saksi bisu kesuksesannya. Tangannya lincah membolak-balik dokumen, sesekali menandatangani berkas yang diajukan sekretarisnya. Di sudut ruangan, sebuah rak besar berisi penghargaan dan sertifikat keberhasilan bisnisnya. Nama Haris dikenal luas sebagai pengusaha sukses di bidang investasi. Ribuan orang telah menanamkan modal di perusahaannya, dan mereka percaya bahwa Haris adalah sosok yang bisa membawa mereka menuju kemakmuran. Namun, di balik senyumannya yang ramah dan tutur katanya yang penuh motivasi, ada sesuatu yang tak diketahui banyak orang. Dering telepon mengusik konsentrasinya. Haris mengangkatnya dengan tenang. Halo, Pak Haris? Saya ingin menanyakan kapan pencairan dana investasi kami? Sudah beberapa bulan, tapi masih belum ada kabar. Suara di seberang terdengar ragu, namun jelas ada kekhawatiran di sana. Haris menutup matanya sejenak, lalu tersenyum tipis sebelum menjawab dengan suara lembut. Tenang saja, semua sedang dalam proses. Kami pastikan semuanya berjalan lancar. Setelah menutup telepon, senyumnya pudar. Pandangannya tertuju pada laporan keuangan di layar laptopnya. Angka-angka di sana tak seindah yang ia perlihatkan kepada para investor. Ada sesuatu yang tak seimbang. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Ilham, salah satu staf kepercayaannya, masuk dengan ekspresi serius. Pak, beberapa nasabah mulai bertanya-tanya. Mereka ingin kepastian soal pencairan dana, ucap Ilham, berhati-hati dalam menyampaikan. Haris menyandarkan punggungnya ke kursi. Katakan pada mereka agar bersabar. Semuanya sedang dalam tahap penyelesaian. Tapi, Pak, Ilham tampak ragu. Saldo perusahaan kita tidak cukup untuk membayar mereka semua. Ruangan menjadi hening. Haris menatap Ilham tajam. Kita hanya butuh waktu. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik angka-angka ini, kecuali kita. Ilham menelan ludah, lalu mengangguk. Baik, Pak. Setelah Ilham pergi, Haris kembali menatap layar laptopnya. Dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar masalah keterlambatan pembayaran. Ini adalah bom waktu. Tapi Haris selalu percaya pada satu hal. Selama tidak ada yang tahu, maka semuanya masih aman. Malamnya, ia pulang ke rumah dengan senyum lelah. Di ruang tamu, istrinya, Aisyah, duduk bersama anak mereka yang sedang belajar mengaji. Kamu terlihat lelah, ujar Aisyah sambil menuangkan teh hangat untuk suaminya. Haris mengambil cangkir itu dan menghirup isinya perlahan. Banyak pekerjaan, jawabnya singkat. Aisyah menatapnya dalam-dalam. Semua sudah sesuai syariat, kan? Haris terdiam. Pertanyaan itu seakan menghantamnya tepat di dada. Tentu saja, jawabnya cepat, lalu mengalihkan pembicaraan. Aku ingin kita segera berangkat umrah. Kita harus mulai mengurus dokumen secepatnya. Aisyah tersenyum tipis. Alhamdulillah. Semoga perjalanan kita berkah. Haris mengangguk, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa berat. Malam semakin larut. Haris duduk di depan laptopnya, menatap angka-angka yang terus bertambah di rekeningnya. Hasil dari bisnisnya yang penuh dengan tipu daya. Ia tahu ada yang salah, tapi ia tidak peduli. Yang terpenting, semua masih terlihat baik-baik saja. Untuk saat ini, Haris terbangun dengan napas memburu. Dadanya naik turun, keringat dingin membasahi pelipisnya.
Ruangan di sekitarnya masih gelap, hanya diterangi cahaya lampu tidur yang redup. Mimpi itu. Lagi-lagi mimpi itu. Sosok berjubah putih berdiri di hadapannya. Wajahnya samar tertutup kabut. Suara lirih namun tegas menggema di telinganya. Harta ini bukan milikmu. Kembalikan sebelum terlambat. Ia meremas selimutnya, berusaha mengusir sisa ketakutan yang masih menggelayuti pikirannya. Sudah beberapa malam ini mimpi itu datang, seolah ingin memperingatkannya tentang sesuatu. Tapi Haris tidak percaya hal-hal seperti itu. Baginya, bisnis adalah bisnis. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia menoleh ke samping, melihat Aisyah yang masih terlelap. Ia tak ingin membangunkannya. Perlahan, ia bangkit dan menuju kamar mandi. Wajahnya yang terpampang di cermin tampak sedikit pucat. Ia mengusap wajahnya dengan air dingin, berharap bisa menghilangkan perasaan aneh yang menyelimutinya. Namun, saat ia mengeringkan wajahnya, matanya tertuju pada telapak tangannya. Sebuah rasa nyeri tiba-tiba muncul. Seperti ada sesuatu yang menusuk dari dalam. Ia menggerakkan jari-jarinya, tapi tidak ada luka, tidak ada goresan. Hanya rasa sakit yang tak dapat dijelaskan. "Ah, mungkin aku terlalu lelah," gumamnya, mencoba mengabaikan rasa itu. Pagi harinya, Haris kembali ke kantornya seperti biasa. Namun, pikirannya terus terganggu oleh kejadian semalam. Ketika ia sedang menandatangani kontrak dengan seorang investor baru, ponselnya berdering. Sekretarisnya mengangkat telepon dan berbicara singkat sebelum menoleh padanya. "Pak Haris, ada panggilan dari Bank Syariah. Mereka ingin memastikan transaksi besar yang masuk ke rekening umrah Anda." Haris mengernyit. Transaksi besar. Ia mengambil telepon itu dan berbicara langsung dengan petugas bank. "Pak Haris, kami hanya ingin memastikan. Ada sejumlah dana besar yang masuk ke rekening umrah Anda, tapi sumbernya tidak terdaftar dalam sistem kami. Apakah ini memang dari Anda?" Jantung Haris berdegup lebih cepat. Ia tidak pernah mentransfer dana sebesar itu ke rekening umrahnya. "Oh, mungkin dari beberapa rekan yang ingin menabung bersama saya," jawabnya santai, mencoba menutupi kegugupannya. Petugas di ujung telepon terdengar ragu. "Baik, Pak. Kami hanya ingin memastikan tidak ada unsur ilegal." Setelah menutup telepon, Haris merasa sesuatu mulai berjalan di luar kendali. Dari mana uang itu datang? Kenapa tiba-tiba masuk ke rekeningnya? Apakah ini pertanda buruk? Tidak. Ia menepis semua pikiran itu. Mungkin hanya kesalahan sistem. Ya, pasti hanya kesalahan. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun, rasa nyeri di telapak tangannya semakin terasa. Setiap kali ia menggenggam pena atau menekan keyboard, ia merasakan sakit yang menusuk. Seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam tubuhnya. Malamnya, Haris memilih untuk pergi ke masjid. Ia butuh ketenangan. Di serambi masjid yang sepi, ia duduk sendirian, mencoba merenungkan segala yang terjadi dalam hidupnya. Ia menatap sekeliling. Hanya ada beberapa orang yang tengah khusyuk beribadah. Masjid ini biasanya penuh saat salat berjamaah, tapi kali ini, ia merasa seolah tempat ini dibiarkan kosong hanya untuknya. Ia menundukkan kepala, mengusap wajahnya. Namun, saat ia mengangkat kepala kembali, ia melihat sesuatu di sudut masjid. Sosok berjubah putih. Berdiri diam, menghadapnya. Jantung Haris berdetak kencang. Ia mengedipkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Namun, saat ia hendak berbicara, sosok itu menghilang. Haris tersentak. Napasnya memburu. Ia bangkit dan berjalan keluar masjid dengan langkah cepat. Mungkin ini hanya halusinasi. Mungkin ini hanya bayangan pikirannya sendiri. Tapi di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang terjadi. Dan itu bukan kebetulan. Pagi itu, Haris duduk di meja makan bersama Aisyah dan anaknya. Aroma teh hangat bercampur dengan hidangan sarapan yang tersaji di hadapan mereka. Namun, suasana terasa berbeda.
Aisyah memperhatikan suaminya yang tampak gelisah. Matanya tampak lelah, dan tangannya sesekali menggenggam telapak lainnya, seolah berusaha meredakan rasa nyeri yang tak terlihat. "Kamu baik-baik saja?" tanya Aisyah. Suaranya lembut namun penuh perhatian. Haris mengangkat wajahnya, mencoba tersenyum. "Aku baik. Mungkin hanya butuh istirahat lebih banyak." Namun, Aisyah tahu ada sesuatu yang mengganggu suaminya. Ia tidak menekan lebih jauh, tapi hatinya dipenuhi kekhawatiran. Setelah sarapan, Haris berpamitan seperti biasa. Ia mengenakan jasnya dengan rapi, lalu melangkah keluar menuju mobilnya. Namun, tepat saat ia membuka pintu mobil, ponselnya kembali berdering. Kali ini, nomor tak dikenal. Haris ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Pak Haris." Suara di ujung telepon terdengar lemah, penuh kegelisahan. Haris mengernyit. "Ya, siapa ini?" "Saya, Andika, salah satu investor Bapak." Jantung Haris berdegup kencang. Ia mengingat nama itu. Andika adalah salah satu nasabah yang menyetor jumlah besar ke perusahaannya. "Saya mohon, Pak Haris. Saya butuh uang itu kembali. Saya sudah menunggu berbulan-bulan. Keluarga saya sedang kesulitan. Saya sudah mencoba menghubungi kantor, tapi mereka hanya meminta saya bersabar." Suara di seberang hampir putus asa. Haris menggigit bibir. Ia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Dengan nada tenang, ia menjawab, "Saya mengerti, Andika. Tapi tolong beri saya sedikit waktu lagi. Saya pastikan semuanya akan baik-baik saja." "Tapi, Pak." Suara Andika semakin terdesak. "Saya mendengar desas-desus bahwa ada sesuatu yang salah di dalam perusahaan Anda. Saya mohon, Pak, jangan biarkan kami kehilangan semua yang kami miliki." Haris merasakan sesuatu menghantam dadanya. Ia menelan ludah, lalu menutup telepon tanpa memberikan jawaban lebih lanjut. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, lalu menarik napas panjang. Lalu, ia tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi tawa getir. Desas-desus? Tentu saja, cepat atau lambat, kebohongan pasti akan tercium. Tapi tidak hari ini. Ia masih punya waktu untuk mengendalikannya. Di kantor, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa karyawan tampak berbisik-bisik, seolah ada sesuatu yang mereka ketahui tapi tak berani mengatakannya terang-terangan. Ketika Haris memasuki ruangan rapat, beberapa orang langsung terdiam. Ilham, staf kepercayaannya, tampak lebih gelisah dari sebelumnya. Haris duduk di kursinya, menatap semua orang dengan tajam. "Ada apa?" tanyanya dengan nada tegas. Ilham menelan ludah, lalu berbicara hati-hati. "Pak Haris, beberapa nasabah mulai mendatangi kantor. Mereka meminta pencairan dana lebih cepat dari yang dijadwalkan." Haris menghela napas. "Dan sebenarnya, kita tidak punya cukup saldo untuk mencairkan semuanya dalam waktu dekat," jawab Ilham pelan. Ruangan menjadi sunyi. Semua orang menunggu reaksi dari Haris. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Haris menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu tersenyum kecil. "Saya akan menangani ini," katanya santai. "Tapi, Pak." Ilham tampak semakin ragu. Haris menatapnya tajam. "Ilham, kamu sudah bekerja dengan saya cukup lama. Kamu tahu bagaimana cara saya menyelesaikan masalah. Jangan khawatir." Ilham hanya bisa mengangguk, meskipun kegelisahan masih terlihat di wajahnya. Setelah rapat selesai, Haris kembali ke ruangannya. Ia membuka laptop dan mengecek laporan keuangan. Ada satu pola yang terus berulang. Setiap kali ia menarik dana dari rekening bisnisnya, saldo umrah miliknya justru bertambah. Tanpa transaksi resmi, tanpa sumber yang jelas. Dari mana datangnya uang itu? Tangannya bergetar saat ia menekan tombol keyboard. Matanya menatap angka-angka yang semakin tidak masuk akal. Dan saat itu juga,
Telapak tangannya kembali berdenyut. Lebih tajam. Lebih menusuk. Ia melihat ke telapak tangan kirinya. Kali ini, rasa sakitnya tak lagi samar. Ada titik-titik merah kecil di sana, seperti luka yang baru mulai muncul. Haris menutup laptopnya dengan kasar. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju jendela. Di luar sana, gedung-gedung pencakar langit masih berdiri tegak. Jalanan masih penuh dengan kendaraan yang berlalu lalang. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai runtuh. Dan ia mulai merasakannya. Malam itu, Haris duduk termenung di ruang tamunya. Televisi menyala, menampilkan acara siraman rohani, tapi pikirannya melayang jauh. Aisyah duduk di sebelahnya, memperhatikannya dengan seksama. "Kamu kelihatan aneh akhir-akhir ini," ucapnya hati-hati. "Ada sesuatu yang mengganggumu." Haris tersentak. Ia menoleh ke arah istrinya dan mencoba tersenyum. "Tidak ada, hanya lelah saja." Aisyah menghela napas, lalu menunduk. "Aku hanya ingin memastikan bahwa semua yang kita miliki ini halal." Haris merasakan detak jantungnya meningkat. "Kenapa kamu bertanya begitu?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. Aisyah mengangkat wajahnya, menatap suaminya dalam-dalam. "Aku hanya merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan." Haris menelan ludah, lalu mengalihkan pandangan ke televisi. "Jangan khawatir," ucapnya singkat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu. Aisyah merasakan sesuatu. Dan ia sendiri mulai merasakan bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Haris kembali ke kamarnya lebih awal malam itu. Ia mencoba untuk tidur, tetapi matanya terus terbuka. Bayangan angka-angka dalam laporan keuangannya terus menghantui pikirannya. Dan kemudian, rasa sakit itu datang lagi. Telapak tangannya berdenyut. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Ia duduk di tepi ranjang, mengamati tangannya dalam cahaya redup lampu tidur. Luka-luka kecil mulai terlihat lebih jelas. Bukan luka biasa. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam kulitnya. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. "Ini hanya stres," bisiknya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi saat ia menoleh ke cermin di sudut kamar, sosok itu ada di sana. Berjubah putih. Berdiri diam, tanpa suara. Haris menahan napas. Ia menatap sosok itu melalui pantulan cermin, tapi saat ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Ia bangkit, berjalan perlahan menuju cermin. Jantungnya berdebar keras. Ia menatap pantulannya sendiri. Lalu suara itu terdengar lagi. "Harta ini bukan milikmu." Haris terperanjat, mundur selangkah. Suara itu jelas, bergema dalam kepalanya. Ia menutup matanya, mencoba mengusir suara itu. Ketika ia membuka matanya lagi, pantulan dirinya di cermin menatapnya dengan wajah yang berbeda. Pucat, kosong, dan di dahinya terdapat lubang kecil, seperti bekas paku yang tertanam. Haris tersentak mundur, lalu jatuh terduduk di lantai. Napasnya memburu. Dadanya naik turun. Ini hanya mimpi. Hanya ilusi. Ia berusaha berdiri, berjalan ke kamar mandi, lalu mencipratkan air ke wajahnya. Namun, ketika ia menatap telapak tangannya lagi, gurat-gurat luka semakin jelas. Dan sesuatu terasa bergerak di dalamnya. Seolah ada yang mulai tumbuh dari dalam dagingnya. Keesokan paginya, Haris hampir tidak bisa fokus bekerja. Saat ia tiba di kantor, Ilham sudah menunggunya di depan pintu ruangannya dengan ekspresi serius. "Pak Haris, kita punya masalah besar." Haris menghela napas panjang. "Apa lagi?" Ilham menyerahkan sebuah laporan. Haris membacanya dengan cepat, lalu matanya membelalak. "Saldo rekening kita tiba-tiba melonjak drastis? Dari mana uang ini berasal?" "Kami tidak tahu, Pak. Tidak ada transaksi masuk yang tercatat secara resmi." Haris menatap Ilham dengan tajam. "Ini bukan mungkin, Ilham."
Pasti ada seseorang yang mengirimnya. Ilham menggeleng. Kami sudah periksa semuanya. Tidak ada transfer yang sesuai dengan jumlah ini. Haris mengusap wajahnya. Dan ada satu hal lagi, Pak. Lanjut Ilham. Apa? Semalam, beberapa nasabah datang lagi. Mereka mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan perusahaan kita. Haris mengepalkan tangannya. Rasa nyeri di telapak tangannya semakin kuat. Aku yang akan mengurus ini, katanya akhirnya. Namun, dalam hati, ia mulai merasa bahwa semua ini bukan kebetulan. Dan sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Malam semakin larut ketika Haris duduk di ruang kerja pribadinya. Di hadapannya, layar laptop masih menampilkan laporan keuangan yang tidak masuk akal. Saldo rekening umrahnya terus bertambah tanpa ada transaksi yang jelas. Derap jantungnya semakin cepat. Sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Ia mengambil ponselnya, mencari kontak seorang kenalan di lembaga keuangan. Ia harus mendapatkan jawaban. Namun, saat ia menghubungi nomor itu, yang terdengar hanyalah suara bernada dingin. Hati-hati, Pak Haris. Aliran dana seperti ini bisa menimbulkan masalah besar. Klik. Sambungan terputus. Haris mematung. Tangannya menggenggam erat ponselnya. Kenapa orang itu tidak mau bicara lebih jauh? Kenapa semakin banyak tanda-tanda yang terasa seperti peringatan? Ia menghela napas panjang, lalu berdiri dari kursinya. Ia butuh udara segar. Haris mengendarai mobilnya perlahan, membelah jalanan kota yang sepi. Lampu-lampu jalan berkelip dalam kesunyian. Di sebuah persimpangan, ia berhenti sejenak. Pandangannya menerawang. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya? Kenapa setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat? Kenapa setiap usaha untuk mengabaikan perasaan bersalah justru semakin membebaninya? Saat itulah, matanya menangkap sesuatu di kaca spion. Seseorang berdiri di trotoar. Sosok berjubah putih. Haris menoleh ke belakang, tapi jalanan kosong. Ia menelan ludah, lalu menekan pedal gas lebih dalam. Ini hanya perasaannya saja. Hanya bayangan dari pikirannya sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu, bayangan itu bukan sekadar ilusi. Sesampainya di rumah, Haris menemukan Aisyah sedang duduk di ruang tamu, menunggu kepulangannya. Kamu pergi kemana? Tanyanya dengan nada khawatir. Haris melepas jasnya dan menghela napas. Hanya butuh udara segar. Aisyah menatapnya lama. Aku merasa ada yang tidak beres. Haris hanya diam. Aisyah melanjutkan. Aku tahu kamu tidak akan menceritakan semuanya padaku. Tapi satu hal yang ingin kutanyakan. Mata Aisyah menatap lurus ke arahnya. Apakah kita benar-benar bisa berangkat umrah tanpa ada sesuatu yang harus kamu selesaikan lebih dulu? Haris merasakan dadanya semakin berat. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia ingin meyakinkan istrinya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu dengan mudah. Malam itu, Haris mencoba tidur lebih awal. Namun, seperti malam-malam sebelumnya, matanya tetap terbuka. Bayangan sosok berjubah putih terus mengganggunya. Ia bangkit dari ranjang, melangkah ke kamar mandi, lalu menyalakan lampu. Saat ia menatap bayangannya di cermin, sesuatu membuatnya nyaris kehilangan keseimbangan. Di dahinya, terdapat guratan samar seperti bekas luka. Di telapak tangannya, titik-titik merah semakin banyak, seakan ada sesuatu yang mendesak keluar dari dalam dagingnya. Ia menggigit bibir, menahan napas. Tiba-tiba, rasa sakit itu kembali. Lebih tajam, lebih dalam. Ia meremas tangannya, mencoba menahan perih yang luar biasa. Namun, tak peduli seberapa kuat ia menahannya, rasa sakit itu semakin menjadi. Seolah tubuhnya mulai memberontak atas semua yang telah ia lakukan.
Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa lagi ia kendalikan. Haris menatap cermin itu dengan mata melebar. Dan saat itu juga, ia menyadari satu hal. Keserakahan selalu punya harga. Dan kini, saatnya ia membayarnya. Fajar menyingsing ketika Haris terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat, dan detak jantungnya masih terasa tidak beraturan. Lagi-lagi mimpi itu. Sosok berjubah putih berdiri di hadapannya, lebih dekat dari sebelumnya. Suara itu menggema di pikirannya, semakin jelas, semakin menekan. Kembalikan sebelum terlambat. Haris meremas pelipisnya, berusaha menenangkan diri. Namun, saat ia menurunkan tangannya, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Gurat merah di telapak tangannya semakin jelas. Lebih besar, lebih dalam. Ia bangkit dengan panik, berjalan ke kamar mandi, dan menyalakan lampu. Dari cermin, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Matanya tampak cekung. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Dan di tangannya, ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Seolah ada benda tajam yang ingin keluar dari sana. Ia mundur selangkah, hampir kehilangan keseimbangan. Ini tidak nyata. Ini hanya ilusi. Tapi rasa sakit itu nyata. Rasa takutnya juga nyata. Ia buru-buru keluar dari kamar mandi, mengambil ponselnya, dan menghubungi Biro Perjalanan Umrah. Saya ingin mempercepat keberangkatan, katanya tanpa basa-basi. Petugas di seberang terdengar sedikit terkejut. Tapi, Pak Haris, jadwal Anda sudah ditentukan minggu depan. Tidak. Saya ingin berangkat lebih cepat, desaknya. Setelah beberapa detik hening, petugas itu menjawab. Baik, kami akan mengatur ulang jadwal Anda. Mohon bersiap dalam 2 hari ke depan. Haris menutup telepon, lalu menarik napas panjang. 2 hari lagi. Ia hanya perlu bertahan selama 2 hari lagi. Di ruang makan, Aisyah mengernyit heran saat Haris menyampaikan rencana keberangkatan yang dipercepat. Kenapa tiba-tiba terburu-buru? Tanyanya. Haris hanya tersenyum tipis. Aku hanya ingin kita segera beribadah. Bukankah itu yang terbaik? Aisyah terdiam, tapi tidak menolak. Dalam hatinya, ia masih menyimpan pertanyaan. Namun, ia memilih untuk percaya pada suaminya. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara dipenuhi jemaah yang siap berangkat menuju Tanah Suci. Haris berdiri bersama Aisyah dan beberapa kerabat, menunggu panggilan untuk naik ke pesawat. Namun, di tengah keramaian, sesuatu menarik perhatiannya. Di kejauhan, di antara para jemaah yang berlalu lalang, ia melihat seseorang berdiri diam. Sosok berjubah putih. Haris menahan napas. Kali ini, sosok itu tidak hanya sekadar bayangan. Ia benar-benar ada di sana. Dan yang lebih mengerikan, sosok itu menatapnya. Langsung ke arahnya. Tatapan itu tajam, dalam. Seolah menembus dirinya, membaca segala kebusukan yang selama ini ia sembunyikan. Tiba-tiba, suara pengumuman menggema di seluruh bandara. Panggilan bagi jemaah umrah, silakan menuju gerbang keberangkatan. Aisyah menepuk bahunya pelan. Ayo, sudah waktunya. Haris tersentak. Ia menoleh kembali ke arah sosok berjubah putih itu. Tapi sosok itu telah menghilang. Ia menelan ludah, lalu menguatkan langkahnya. Ia akan pergi ke Tanah Suci. Ia akan menyelesaikan semuanya di sana. Atau setidaknya, itulah yang ia yakini. Di dalam pesawat, Haris duduk diam di kursinya. Tangannya menggenggam erat sabuk pengaman, sementara pikirannya melayang jauh. Aisyah menyadarinya, lalu menggenggam tangannya pelan. Kita akan sampai dengan selamat, insya Allah. Haris tersenyum kecil, tapi tangannya tetap dingin. Ia melihat keluar jendela. Awan putih membentang luas di angkasa. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan ini bukan hanya sekadar perjalanan ibadah. Ini adalah perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar.
Dan ia belum tahu apakah ia siap untuk itu. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Saat roda pesawat menyentuh landasan, Haris merasakan dadanya semakin berat. Ia menatap keluar jendela. Kota ini terang benderang, penuh dengan kehidupan. Tapi di dalam dirinya, ada bayangan kelam yang terus mengintai. Aisyah menggenggam tangannya. "Alhamdulillah, kita sudah sampai," ucapnya dengan penuh rasa syukur. Haris hanya mengangguk, lalu berdiri mengikuti rombongan yang mulai bergerak keluar dari pesawat. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Seperti ada tangan tak terlihat yang berusaha menghentikannya. Namun, ia terus melangkah. Perjalanan dari Jeddah menuju Makkah terasa panjang. Di dalam bus yang membawa rombongan, suara lantunan talbiyah menggema. Semua jemaah mengucapkannya dengan penuh ketulusan. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Namun, bagi Haris, setiap kalimat yang ia ucapkan terasa hampa. Sebuah perasaan aneh merayap di dalam dirinya. Seolah ada sesuatu yang menolak keberadaannya di tanah suci ini. Matanya terpejam. Ia mencoba menenangkan diri. Namun, dalam kegelapan pikirannya, suara itu kembali terdengar. "Harta ini bukan milikmu." Haris tersentak, membuka matanya lebar-lebar. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Semua jemaah masih larut dalam doa dan talbiyah mereka. Tidak ada yang berbicara padanya. Tidak ada yang membisikkan suara itu. Tapi ia mendengarnya dengan jelas. Makkah. Begitu bus berhenti di depan hotel, rombongan segera turun dan mengambil barang-barang mereka. Di hadapan mereka, Masjidil Haram berdiri dengan megah. Menara-menara tinggi menjulang, dan sorotan cahaya menerangi halaman yang luas. Haris menatap ke arah Ka'bah dari kejauhan. Dadanya bergetar. Namun bukan karena haru, melainkan karena rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah menyimpan barang di hotel, Haris dan rombongan segera menuju Masjidil Haram untuk memulai ibadah umrah. Saat pertama kali melangkah ke dalam masjid, udara sejuk menyelimuti tubuhnya. Ribuan jemaah berjalan mengelilingi Ka'bah, memanjatkan doa, menangis dalam kehusyukan. Aisyah menggenggam tangannya erat. "Mas, ini saatnya. Kita mulai tawaf." Haris mengangguk perlahan. Mereka mulai berjalan mengelilingi Ka'bah, mengikuti arus manusia yang terus bergerak dalam lingkaran yang tak terputus. Di putaran pertama, Haris mencoba berkonsentrasi. Ia berzikir, mengulang-ulang doa yang telah ia hafalkan. Di putaran kedua, keringat mulai mengalir di pelipisnya, meskipun udara malam di Masjidil Haram terasa sejuk. Di putaran ketiga, dadanya mulai sesak. Langkahnya melambat. Aisyah menyadarinya. "Mas, kamu baik-baik saja?" Haris hanya menggeleng. Ia mencoba melanjutkan langkahnya. Namun, di tengah putaran keempat, sesuatu terjadi. Rasanya seperti ada beban berat yang tiba-tiba menghantam tubuhnya. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak lebih jauh. Matanya berkunang-kunang. Tangannya bergetar. Dan rasa sakit itu lebih kuat dari sebelumnya. Ia berhenti. Seorang petugas keamanan menghampirinya. "Anda sakit, Pak." Haris mencoba menggeleng, tapi tubuhnya semakin lemah. Dan saat ia menunduk, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari telapak tangannya, sesuatu mulai muncul. Sebuah benda tajam. Sebuah paku berkarat. Ia menelan jeritannya. Ia mencoba menutupi tangannya. Tidak, ini tidak mungkin. Namun, saat ia mengangkat wajahnya, pandangannya bertemu dengan sesuatu yang membuatnya hampir jatuh tersungkur. Di antara kerumunan jemaah, sosok berjubah putih itu berdiri, menatapnya, tanpa ekspresi, tanpa kata-kata. Namun tatapan itu mengandung ribuan makna. Dan Haris akhirnya mengerti. Ia tidak bisa lari lagi. Azab itu sudah dekat.
Haris berdiri membeku di tengah ribuan jemaah yang terus bergerak mengitari Ka'bah. Suasana yang seharusnya penuh ketenangan berubah menjadi neraka bagi dirinya. Rasa nyeri di telapak tangannya semakin menjadi. Ia mengepalkan tangan, mencoba menyembunyikan apa yang baru saja ia lihat. Namun, semakin erat ia menggenggam, semakin perih rasa yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Di sekelilingnya, orang-orang terus berzikir, melantunkan doa dengan penuh kehusyukan. Namun bagi Haris, suara itu terdengar seperti gema yang menjauh, dan semakin jauh. Matanya kembali mencari sosok berjubah putih itu. Tidak ada. Hilang, seperti angin. Atau mungkin, sudah berada lebih dekat dari yang ia kira. Mas. Suara Aisyah membuyarkan lamunannya. Ia menoleh. Wajah istrinya dipenuhi kekhawatiran. Kenapa diam? Kita harus lanjut tawaf. Haris mengangguk pelan. Ia melangkah lagi, meskipun setiap langkah terasa semakin berat. Di putaran kelima, tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi punggungnya. Di putaran keenam, suara bisikan itu kembali. Kembalikan sebelum terlambat. Harta ini bukan milikmu. Azab itu nyata. Haris menggigit bibir, mencoba mengabaikan suara itu. Namun, di putaran ketujuh, rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Tiba-tiba, kedua lututnya melemah. Ia jatuh terduduk di lantai marmer Masjidil Haram. Mas! Aisyah berusaha menahannya, tapi tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Beberapa jemaah mulai memperhatikannya. Petugas keamanan kembali menghampiri. Apa Anda butuh bantuan, Pak? Haris ingin menjawab. Ia ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Tapi saat ia membuka mulutnya, jeritan keluar dari bibirnya. Rasa sakit yang tak terbayangkan menghantam tubuhnya. Ia menunduk tangannya. Paku-paku berkarat mulai keluar dari telapak tangannya, menembus kulitnya dengan suara berderak mengerikan. Darah mulai menetes ke lantai marmer. Beberapa jemaah yang melihat kejadian itu langsung mundur dengan wajah penuh ketakutan. Astagfirullah! Seseorang berteriak. Haris menggertakkan giginya, menahan raungan kesakitan. Namun, paku itu tidak hanya muncul di tangannya. Dari kaki, punggung, dan dadanya, benda tajam itu mulai bermunculan, menusuk keluar dari dalam tubuhnya. Ia terhuyung ke belakang, punggungnya menghantam lantai dengan keras. Orang-orang semakin panik. Beberapa membaca ayat suci, beberapa lainnya hanya bisa menatap dengan ngeri. Aisyah menjerit, berusaha mendekatinya, tapi petugas keamanan menahannya. Mas, ada apa ini? Haris ingin menjawab, tapi rasa sakit yang luar biasa menahannya. Dalam siksaan yang mengerikan itu, matanya terbuka lebar. Dan di atasnya, sosok berjubah putih itu berdiri. Menatapnya dengan pandangan yang kosong, namun penuh makna. Sebuah penghakiman tanpa kata-kata. Azab telah datang. Dan kini, tidak ada jalan untuk lari. Jeritan Haris menggema di tengah keheningan Masjidil Haram. Ribuan pasang mata kini tertuju padanya, menyaksikan pemandangan yang tak dapat dijelaskan dengan logika manusia. Tubuhnya kejang-kejang di lantai marmer yang dingin, sementara paku-paku berkarat terus bermunculan dari dagingnya. Setiap kali ia bergerak, suara berderak terdengar, seolah tulangnya sendiri mulai hancur dari dalam. Darahnya mengalir, bercampur dengan keringat dan rasa sakit yang tak tertahankan. Aisyah berusaha melepaskan diri dari pegangan petugas. Tangannya terulur ke arah suaminya yang menggeliat dalam kesakitan. Mas Haris! Ia berteriak histeris. Tolong dia! Tolong suami saya! Namun, tak seorang pun berani mendekat. Bahkan petugas medis yang datang dengan tandu hanya bisa mematung. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Apa ini? Bisik salah seorang dari mereka. Ini bukan penyakit biasa. Sementara itu,
Di antara para jemaah yang menyaksikan kejadian mengerikan ini, terdengar suara-suara berbisik. Allahu Akbar. Ini azab. Dia pasti telah melakukan dosa besar. Astagfirullah. Kita berlindung kepada Allah dari hukumannya. Semakin lama, semakin banyak orang yang beristighfar, membaca ayat kursi dan surah Yasin dengan suara bergetar. Namun, di tengah kerumunan itu, Haris merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Perlahan, tubuhnya mulai mati rasa. Bukan karena kehilangan darah, tapi karena sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Langit Makkah terasa semakin berat. Udara yang tadinya sejuk berubah menjadi panas, seolah atmosfer sendiri menekan tubuh Haris yang tak berdaya. Di atasnya, sosok berjubah putih masih berdiri diam. Namun kini, sosok itu lebih jelas. Tidak lagi samar. Dan tatapannya bukan sekadar penghakiman, tapi hukuman. Haris ingin berteriak. Ia ingin meminta ampun. Namun, suaranya tidak lagi keluar. Hanya desahan lirih, disertai napas yang tersengal-sengal. Dalam siksaan yang tak terlukiskan itu, pikirannya mulai menampilkan wajah-wajah orang yang pernah ia tipu. Andika. Para investor yang menaruh kepercayaan padanya. Orang-orang yang telah ia buat menderita demi keserakahannya. Semuanya muncul di benaknya, menatapnya dengan pandangan penuh kekecewaan dan kemarahan. Ampuni aku. Bibirnya bergetar, nyaris tak bersuara. Ya Allah, aku menyesal. Namun, semakin ia memohon, semakin banyak paku yang muncul dari tubuhnya. Seolah dunia menolak taubatnya. Seolah dosanya terlalu besar untuk dihapus begitu saja. Aisyah masih berusaha merangsek maju. Air matanya mengalir deras. Tolong dia. Tolong suamiku. Ia memohon kepada siapa saja yang bersedia menolong. Namun tak ada yang bergerak. Bahkan seorang ulama yang baru tiba di lokasi hanya bisa menatap Haris dengan wajah sendu, sebelum akhirnya mengangkat tangan dan berdoa. Ya Allah, jika ini adalah kehendak MU, maka berilah dia kesempatan terakhir untuk bertobat. Tapi saat doa itu dipanjatkan, tubuh Haris semakin kaku. Paku-paku itu kini mulai berkarat lebih cepat, menancap lebih dalam hingga menyatu dengan lantai marmer Masjidil Haram. Ia tidak bisa bergerak lagi. Nafasnya semakin pendek, dan matanya mulai kabur. Di detik-detik terakhirnya, ia kembali menatap Ka'bah. Satu-satunya tempat yang ingin ia kunjungi untuk mencari keberkahan. Namun kini, ia justru menerima hukuman di sana. Mulutnya bergerak perlahan. Sebuah kalimat keluar. Lirih, hampir tak terdengar. Ampuni aku, ya Allah. Dan saat itu juga, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Paku-paku yang menancap di tubuhnya mulai bergetar. Bukan mencabut diri dari tubuhnya, tapi berubah menjadi debu hitam yang menyebar di udara sebelum menghilang tanpa jejak. Tubuh Haris melemah. Nafasnya semakin lambat. Lalu, dalam satu hembusan terakhir, matanya tertutup, dan keheningan menyelimuti Masjidil Haram. Masjidil Haram yang semula dipenuhi hiruk-pikuk jemaah kini diliputi keheningan yang mencekam. Semua mata masih tertuju pada sosok Haris yang kini tergeletak di lantai marmer. Tubuhnya tak lagi bergerak. Paku-paku yang sebelumnya menancap kini telah berubah menjadi debu hitam yang menghilang tanpa jejak. Namun darahnya masih tersisa, menggenang di sekeliling tubuhnya. Aisyah, yang sejak tadi ditahan oleh petugas, akhirnya berhasil berlari mendekat. Ia berlutut di sisi tubuh suaminya, mengguncang bahunya dengan panik. Mas, bangun. Mas Haris, tolong bangun. Namun Haris tak lagi merespons. Tangannya yang dulu menggenggam erat harta haram kini terkulai lemas. Wajahnya yang penuh ambisi kini pucat tanpa ekspresi. Aisyah menangis, meratap di hadapan suaminya yang telah kehilangan nyawa di tempat paling suci di muka bumi. Di sekelilingnya, beberapa jemaah mulai beristighfar. Seorang ulama yang sejak tadi menyaksikan kejadian ini menundukkan kepala, lalu menghela napas panjang. Allah telah menunjukkan kebesarannya.
ucapnya lirih. Petugas Masjidil Haram akhirnya berusaha mengangkat tubuh Haris untuk dibawa ke ambulans. Namun saat mereka mencoba mengangkatnya, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Tubuh Haris seakan menempel erat di lantai, seolah akar yang tak terlihat menahannya di sana. Beberapa petugas mencoba mengangkatnya kembali, kali ini dengan lebih banyak tenaga. Tapi tubuhnya tetap tak bergerak. Astagfirullah, salah seorang dari mereka berbisik. Para jemaah mulai mundur perlahan, takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aisyah masih memeluk suaminya. Air matanya tak berhenti mengalir. Seorang petugas medis berjongkok di sebelahnya. "Bu, kami harus membawa jenazahnya ke rumah sakit." Aisyah mengangguk dalam isak tangisnya. Namun, saat petugas itu mencoba menyentuh tubuh Haris, tangannya justru bergetar hebat. Dan tiba-tiba, suara retakan terdengar. Semua orang terdiam. Mereka menatap tubuh Haris, yang kini mulai berubah. Dari kulitnya, muncul retakan-retakan kecil. Bukan darah, bukan luka biasa, tapi retakan seperti batu yang mulai terpecah. Mata Aisyah membesar, tangannya gemetar. "Mas." Tubuh Haris perlahan mulai berubah warna. Dari kulit manusia biasa, perlahan-lahan menjadi gelap, seperti terbakar dari dalam. Semakin lama, retakan itu semakin melebar. Hingga akhirnya, dalam sekejap mata, tubuh Haris hancur menjadi abu. Jeritan Aisyah memenuhi udara. Beberapa jemaah beristighfar dengan wajah ketakutan. Ulama yang hadir hanya bisa menundukkan kepala. Bibirnya bergetar membaca doa. Tak ada yang tersisa dari Haris. Tak ada jasad yang bisa dikuburkan. Hanya debu hitam yang beterbangan dan lenyap di udara. Dalam keheningan yang mengerikan, sosok berjubah putih itu kembali muncul di antara jemaah yang masih terdiam. Tapi kali ini, tak ada yang bisa melihatnya. Ia hanya berdiri, menatap ke arah abu yang tersisa. Lalu, seperti angin, ia menghilang. Tak meninggalkan jejak, namun meninggalkan pesan yang tak akan pernah terlupakan. Bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan hartanya. Bahwa setiap kebohongan akan terungkap. Bahwa setiap kezaliman pasti menemukan pembalasannya. Dan Haris telah menerima bagiannya. Di tempat paling suci di dunia. Di hadapan rumah Allah. Di bawah langit yang tak pernah bisa dibohongi.